Halo, selamat pagi. Apa kabarnya kalian? Saya yakin kalian sehat-sehat dan baik-baik saja. Materi kita selanjutnya tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tadi saya menyanyikan lagu Kartonyono Medhot Janji. Nah, kenapa lagu itu yang saya ambil? Karena ada kata-katanya Ngawi. Nah, kenapa Ngawi? Ngawi, mari kita lihat. Ngawi itu ada di Jawa Timur. Kamu tahu Jawa Timur itu dulu ada kerajaan yang besar. Apa namanya? Ya, Majapahit. Mari kita lihat. Di sini Ngawi. Kemudian di sini Mojokerto. Nah, di Mojokerto inilah dulu Majapahit berdiri dengan megahnya. Kita tahu dari Majapahit itu ada semboyan yang digunakan dalam lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Apa namanya? Oh ya, Bhinneka Tunggal Ika. Oh, luar biasa ya. Baik, kita akan mulai membahas materinya dari kerajaan yang tertua dulu ya. Baru nanti kita ke Majapahit. Terus simak materinya sampai selesai. Nah, ini peta letak kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Silahkan dicermati dengan baik. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Informasi diketahui dari Yupa. Kerajaan terletak di Kalimantan Timur, berdiri abad ke-5. Raja yang pertama, Kundungga. Pengaruh Hindu mulai tampak pada masa Kundungga, yang dibuktikan dengan diberikan nama Hindu pada anaknya yaitu Asmawarman. Pada masa Mulawarman, Kutai mengalami kejayaannya. Satu di antara Yupa di Kerajaan Kutai berisi keterangan bahwa Raja Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Hal ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha peternakan, pertanian, dan perdagangan. B. Kerajaan Tarumanegara. Terletak di Jawa Barat, tepatnya di tepi Sungai Cisadane. Berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Sumber sejarah diketahui dari prasasti, diantaranya Prasasti Caruteun dan Prasasti Tugu. Sumber lain dari seorang musafir Cina bernama Fahien. Mencapai puncak kejayaan pada masa Purnawarman. Ada 3 agama, yakni Hindu, Buddha, dan animisme. Raja sendiri memeluk agama Hindu. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja membangun irigasi yang disebut Sungai Gomati. Selain berfungsi sebagai irigasi, juga untuk mencegah banjir. C. Kerajaan Sriwijaya. Berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini termasuk kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Disebut negara maritim karena menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda hingga Laut Jawa. Sumber sejarah diperoleh dari prasasti dalam negeri, diantaranya Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo. Dari luar negeri diantaranya Ligor dan Nalanda. Sumber sejarah lain dari pendeta Cina Itsing. Selain menjadi pusat perdagangan, berkembang juga menjadi pusat agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara. Pada masa Balaputra Dewa, sekitar abad ke-9, Sriwijaya mencapai masa kejayaannya. Kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah di Indonesia. D. Kerajaan Mataram kuno. Berdiri pertengahan abad ke-8, kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu
dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Sumber sejarah diperoleh dari prasasti Canggal, Kalasan, Nalanda, Ligor, Klurak, dan Matyasih. Mencapai puncak kejayaan pada masa Dyah Balitung tahun 898 sampai 911 Masehi. Kehidupan ekonomi masyarakat bersumber dari pertanian karena letaknya di pedalaman. Mereka juga mengembangkan kehidupan maritim dengan memanfaatkan aliran sungai Bengawan Solo. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Sanjaya yang beragama Hindu berupa candi seperti kompleks Candi Prambanan, Candi Gedong Songo, dan Candi Dieng. Sailendra yang beragama Buddha berupa Borobudur, Mendut, dan Pawon. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu. Setelah Airlangga wafat, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu. Perang ini berakhir dengan kekalahan Jenggala. Kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu. Sumber sejarah didapat dari prasasti Padlegan, Panumbangan, Hantang, Talan, dan prasasti Desa Jepun. Pada masa Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Kehidupan ekonomi bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Perkembangan seni pada masa kerajaan ini ditandai dengan ditulisnya beberapa kitab sastra, yaitu Bharatayuddha, Krisnayana, Semaradhana, dan kitab Lobdaka. F. Singasari. Sering ditulis Singasari atau Singosari, kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah diperoleh dari kitab Pararaton dan Negara Kertagama, serta prasasti Balawi, Maribong, Kusmala, dan Mula Malurung. Menurut Pararaton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kediri, dikuasai oleh seorang Akuwu bernama Tunggul Ametung, kemudian digulingkan oleh Ken Arok yang merupakan bawahan Tunggul Ametung. Ketika Kediri terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dan para Brahmana melarikan diri ke Tumapel. Mereka minta perlindungan Ken Arok. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok menyerang Kediri. Setelah Kediri berhasil dikalahkan, Ken Arok mendirikan kerajaan Singasari dan menjadi raja pertama. Puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Wilayah kerajaannya sampai di Sriwijaya dan Semenanjung Melayu. Kehidupan ekonomi bersumber dari pertanian dan perdagangan. Bengawan Solo dan Kali Brantas dimanfaatkan sebagai sarana lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Nah, gimana? Hebat-hebat ya dulu ya, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Kita akan lanjutkan berikutnya sekarang ke Majapahit yang tadi saya sudah jelaskan di depan. Kita akan lihat materinya dengan lebih detail dan terperinci. Terus simak materinya ya. Kerajaan Majapahit. Sumber sejarah diperoleh dari kitab Pararaton, Sutasoma, dan Negara Kertagama. Selain itu, ada beberapa prasasti, diantaranya Kudadu, Gunung Butak, Blambangan, dan Langgaran. Terletak di daerah Trowulan, sekarang Mojokerto, Jawa Timur, berdiri tanggal 10 November 1293 Masehi, sekaligus hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Setelah runtuhnya Singasari akibat serangan Jayakatwang, Raden Wijaya menyatakan tunduk kepada Jayakatwang. Ia mendapat hadiah tanah di hutan Tarik. Namun, ketika pasukan Mongol tiba di Jawa untuk membalas perlakuan Kertanegara yang telah tewas oleh Jayakatwang, Raden Wijaya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Jayakatwang. Dengan mudah, tentara Mongol dan pasukan Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang. Setelah mengalahkan Jayakatwang, tentara Mongol berpesta merayakan kemenangannya. Ketika tentara Mongol lengah, Raden Wijaya berbalik menyerang mereka. Pasukan Mongol hancur dan sisanya pulang ke negerinya. Keberhasilan mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan tentara Mongol mengantarkan Raden Wijaya menjadi penguasa di Jawa Timur.
Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa Hayam Wuruk yang dibantu oleh patihnya Gajah Mada. Menurut Kitab Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan Kepulauan Filipina. Dalam bidang ekonomi, Majapahit berkembang menjadi negara agraris dan maritim. Terletak di daerah pedalaman dan dekat dengan aliran sungai sangat cocok untuk pertanian. Memiliki armada laut yang kuat sehingga mampu mengawasi seluruh perairan di Nusantara. Bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang terkenal adalah Negara Kertagama. Kitab yang lain yang terkenal adalah Sutasoma. Dalam kitab ini memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah frasa yang terdapat dalam Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular. Kakawin sendiri berarti syair dengan bahasa Jawa kuno. Secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu. Baik, sampai di sini materi kita tentang kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Jangan lupa tonton, like, komen, share, and pakai n-an segala bahasa Inggris segala, dan subscribe. Subscribe. Itulah pokoknya ya. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa. Kartana